Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT di bulan April tahun 2025 ini. Di antaranya terkait dengan bocoran jadwal pencairan bantuan PKH dan juga BPNT tahap kedua tahun 2025. Berikutnya ada sekolah full gratis bagi keluarga dengan kategori ini. Berikutnya bantuan Rp225.000 hingga Rp900.000 fix cair Senin besok bisa dicairkan di 3 bank penyalur ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat YouTube semua, karena di beberapa hari kebelakang ini saya pribadi memang agak jarang ya menyampaikan informasi melalui channel Diary Bansos. Karena memang salah satu penyebabnya adalah kesibukan saya sebagai pendamping sosial PKH yang di bulan April ini berbagai macam tugas dari Kementerian Sosial ini terus berdatangan dan dikejar deadline dan progresnya juga masih minim sehingga butuh tenaga ekstra bagi saya pribadi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Selain itu, saya pribadi juga saat ini sebagai petani pemula ya. Alhamdulillah, ini kebetulan saya menanam holti atau istilahnya menanam buah-buahan. Ada buah jeruk, kemudian ada buah naga, dan untuk yang buah naga ini memang membutuhkan tenaga ekstra untuk perawatannya, sehingga untuk tenaga pikiran terfosir di kegiatan pertanian tersebut selain di kegiatan pendamping sosial PKH tentunya ya seperti itu. Oleh sebab itu saya agak jarang menyampaikan informasi di channel Diary Bansos ini. Tapi buat para pemerhati channel Diary Bansos tidak perlu khawatir, karena komitmen saya pribadi di channel Diary Bansos ini akan tetap terus menyampaikan berbagai macam informasi yang saya rasa penting saya sampaikan, perlu diketahui oleh para KPM, maka akan saya sempatkan untuk menyampaikan informasi. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang sangat penting. Tentunya buat para keluarga penerima manfaat ini harus menyimaknya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya. Yang pertama tentunya terkait dengan bocoran jadwal pencairan bantuan PKH BPNT tahap kedua tahun 2025. Ini adalah hal yang paling dinanti para keluarga penerima manfaat yang dari segi ekonomi memang sangat layak membutuhkan bantuan sosial tersebut. Tapi bagi para keluarga penerima manfaat yang tergolong inclusion error, artinya keluarga penerima manfaat tersebut sebenarnya sudah tidak layak menerima tapi masih menerima bantuan sosial, biasanya kalau bicara pencairan bantuan sosial itu tidak terlalu diharapkan, karena untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah tidak bingung ya seperti itu. Tapi bagi para KPM yang memang benar-benar layak, bantuan sosial itu sangat dinanti penyalurannya, karena memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para KPM tersebut. Nah, untuk penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT tahap kedua tahun 2025 atau untuk triwulan yang kedua itu memang alokasinya yaitu di bulan April, Mei, dan Juni. Namun
Bapak Mensos di beberapa waktu yang lalu menyampaikan bocorannya bahwasanya untuk penyaluran bantuan sosial PKH-BPNT kemungkinan besar akan dilakukan ya atau akan dilaksanakan setelah proses ground check DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, ini selesai dilakukan oleh para pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia ya, seperti itu. Di mana berdasarkan surat terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk deadline ya pelaksanaan ground check setelah hari raya Idul Fitri ini, yaitu terakhir di tanggal 30 April tahun 2025. Tentunya setelah tanggal 30 April tersebut, data hasil ground check tersebut nanti sudah bisa digunakan ya untuk acuan penyaluran bantuan sosial PKH-BPNT di triwulan kedua atau di tahap kedua tahun 2025. Bocorannya dari Bapak Mensos, pelaksanaan penyaluran itu akan dilakukan di bulan Mei ya hingga bulan Juni tahun 2025. Jadi buat para KPM ya tetap berdoa semoga masih dinyatakan layak menjadi penerima bantuan sosial PKH-BPNT di tahap kedua nanti. Karena memang mulai tahap kedua nanti acuan penyaluran bantuan sosial bukan lagi DTKS tapi sudah menggunakan DTSE. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, informasi yang kedua, ini terkait dengan adanya sekolah full gratis ya seperti itu bagi keluarga kategori ini. Nah, ini program terbaru dari Bapak Presiden Prabowo, di mana program tersebut namanya adalah SR ya, atau kepanjangannya Sekolah Rakyat, di mana sekolah rakyat tersebut akan dimulai ya di tahun ajaran di tahun 2025 ini ya seperti itu, di mana setiap daerah ini akan ada sekolah rakyat namun jenjangnya terbatas. Ada yang SD saja, ada yang jenjang SMP saja, ada yang jenjang SMA saja ya. Dan itu pun kuotanya terbatas. Tidak semua warga masyarakat bisa menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat tersebut. Di mana sekolah rakyat tersebut dikhususkan bagi kategori keluarga yang masuk di dalam data DTSE kategori desil 1 dan juga desil 2. Di mana nanti sistem sekolah rakyat tersebut adalah boarding school atau ada asramanya, di mana para siswa-siswinya wajib berasrama di sekolah rakyat tersebut. Tujuan sekolah rakyat tersebut menjadikan ya generasi penerus bangsa, menjadikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu menjadi pemutus rantai kemiskinan di kemudian harinya. Jadi buat para orang tua yang nanti masuk di data DTSE desil 1 dan juga desil 2 itu bisa menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat full gratis, tidak ada pungutan biaya, justru dibiayai oleh negara. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Dan untuk saat ini para pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia juga diamanati untuk mensosialisasikan terkait dengan sekolah rakyat tersebut hingga memandu para calon siswa-siswi baru untuk bisa mendaftar secara online di website ataupun di link pendaftaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya seperti itu. Jadi ini informasi yang sangat penting, sekolah gratis ya hingga lulus tentunya bagi keluarga kurang mampu yang memang anaknya itu memiliki semangat untuk belajar namun tidak ada biaya ya seperti itu. Kemudian informasi yang terakhir atau informasi yang ketiga terkait dengan adanya bantuan dengan nominal Rp225.000, Rp375.000 hingga Rp900.000. Ini fix, cair, dan Senin besok bisa dicairkan di 3 bank ini. 3 bank tersebut adalah Bank BRI, BNI, dan juga Bank BSI khusus Provinsi Aceh. Di mana bantuan yang dimaksud adalah bantuan PIP Program Indonesia Pintar untuk tahap yang pertama, di mana dikhususkan bagi siswa-siswi kelas akhir yang ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP di tahun 2025 ini. Karena penetapannya ada di semester genap, maka bantuan yang diterima adalah separuhnya.
Kalau jenjang SD yang secara full itu diterima Rp450.000 karena ini jenjang akhir yaitu kelas 6 dan ditetapkan di semester genap, maka dapatnya separuhnya yaitu Rp225.000. Begitu pula untuk jenjang SMP yang fullnya Rp750.000. Ini karena kelas akhir yaitu kelas 9 dan ditetapkan di semester genap, maka dapatnya adalah Rp375.000. Begitu pula untuk jenjang SMA, SMK sederajat yang apabila full dapatnya Rp1.800.000 karena ini jenjangnya adalah kelas akhir yaitu kelas 12 dan ditetapkan di semester genap, maka bantuan yang diterima adalah Rp900.000. Jadi buat para siswa-siswi yang sudah ditetapkan ataupun mendapatkan informasi bahwasanya bantuan PP-nya cair, maka besok Senin itu sudah bisa dicairkan di bank penyalur ya. Tentunya dengan membawa buku rekening simpelnya, kemudian kartu ATM-nya ya. Namun bagi siswa-siswi yang sudah mendapatkan kartu ATM-nya dan cair, ini bisa mengeceknya di agen bank terdekat atau di mesin ATM terdekat tentunya ya. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.